Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Agak kacau begitu ya. Dan saya tertawa melihat ini semua begitu. Kenapa begitu? Ini anak buah Jokowi hingga kader PSI kompak sebut JIS tidak sesuai standar FIFA. Ada apa begitu kan? Kok gerombolan ini lalu kemudian menyerang Anies Baswedan, menyerang JIS, tidak layak, tidak becus dan sebagainya. Kan aneh bagi mereka begitu ya. Katanya partai anak muda ya. Kok bicaranya sama dengan para buzzer begitu ya? Ada apa begitu kan? Ini sangat disayangkan sekali begitu. Oke lah, tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Ada pro dan kontra begitu ya. Tetapi kita buktikan bahwa proses kita begitu secara demokrasi ya seperti itu begitu ya. Ada pro dan ada kontra. Walaupun ada pro dan kontra begitu kan ya. Pada hakikatnya relawan-relawan Anies Baswedan dan pendukung-pendukung Anies Baswedan tidak pernah tergentar sedikit pun melihat situasi dan kondisi hari ini. Malah menjadi apresiasi luar biasa begitu kan. Semakin Anies Baswedan dibully, semakin Anies Baswedan dikritik habis-habisan, apalagi karya-karyanya begitu kan, diklaim sana sini, diklaim sana sini. Pada akhirnya ya Anies Baswedan semakin tinggi begitu kan. Inilah kelebihan Anies Baswedan. Semakin dibully, semakin tinggi elektabilitasnya begitu. Bahkan semakin banyak masyarakat yang menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden begitu. Bayangkan begitu ya. Jadi menurut saya pribadi tuduhan-tuduhan seperti ini udah basi begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, anak buah Jokowi hingga kader PSI kompak sebut JIS tidak sesuai standar FIFA. Pret, di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Dan bahkan banyak sekali pro dan kontra. Bayangkan begitu. Kalau FIFA sebenarnya ya seperti ini untuk mengetes ini semua begitu kan. Ini cara-caranya begitu ya. FIFA itu ya kalau ngetes ya, kalau ke mengecek ya seperti ini begitu kan. Bawa alat di situ begitu kan. Berbeda dengan yang kemarin, dengan vendor kemarin begitu kan, tiba-tiba ya ngelopat di dalamnya, mengambil di dalamnya begitu kan. Ya, ini kan dari FIFA. Coba bayangkan begitu kan. Tes dari FIFA kan sudah seperti ini begitu. Jadi artinya apa? Artinya kan berbeda dengan yang sekarang ini begitu kan. Ya tiba-tiba datang gerombolan di situ seolah-olah mau demo, lalu kemudian ya diambil, ditarik ke atas di luarnya itu begitu kan, dilihat di dalamnya. Padahal FIFA kan tesnya kan seperti ini begitu. Bayangkan ini kan. Jadi kalau seperti ini terus ya, ini yang kita mesti tiru begitu kan. Ya PSSI begitu ya, kenapa kok tidak melibatkan ini begitu? Bawa alat seperti ini begitu kan. Ya pada akhirnya ini cara FIFA ngecek standar rumput, bukan bawa pegolf ya, lalu bilang tidak layak dan sebagainya. Ini kan sangat disayangkan sekali begitu. Jadi artinya selama ini ya terbantahkan dengan adanya video-video seperti ini begitu. Bayangkan begitu. Bahkan ini ya, kan sama-sama nggak punya otak ini. Kayak satu komando ya, tapi baguslah berarti JIS dapat perhatian besar ya. Ini banyak sekali kritikan-kritikan netizen. Lalu kemudian memberikan narasi-narasi yang baik begitu kan. Bagaimana cara FIFA mengecek standar itu begitu ya. Ini kan sudah jelas di situ begitu. Bawa alat di situ, bawa alat ukur di situ begitu kan. Bukan hanya datang-datang ya copras-capres sana sini begitu ya. Seolah-olah ngomongnya gimana begitu kan. Padahal tujuannya itu adalah politik begitu kan ya. Sudah tahulah situ begitu ya. Padahal kalau ditanya yang sesuai standar itu harus gimana, mereka nggak ada yang mudek ya, asal bunyi aja rezim bobrok ya begini. Ini komentar-komentar netizen, bayangkan begitu kan, asal ngomong aja begitu, pas ditanya rumput yang ada di JIS dia tidak tahu begitu, masangnya gimana begitu kan. Bahkan ini persis junjungannya, gerombolannya pendendam, pendengki, sirik dan nggak malu. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu ya. Anak buah Jokowi hingga kader PSI, nggak ada pecinta bola, pemerhati bola, insan bola yang ikut komponen JIS ya, ikut komen JIS tidak sesuai standar FIFA. Pecinta bola paham stadion bagus kayak apa, dan kalaupun yang sanksi ya tinggal tanya pada otoritasnya, kompetensinya, tanya FIFA begitu kan, bukan tanya kepada politisi di situ begitu ya. Sangat disayangkan memang hal-hal seperti ini begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ini menarik begitu kan. Anak buah Jokowi hingga kader PSI kompak sebut JIS tak sesuai standar FIFA. Pret, di mana letak logikanya? Bayangkan begitu ya. Kok selalu JIS yang mesti disalahkan? Ada apa begitu kan? Ini kan orang-orang yang kemudian di luar sana kan menjadi hanya mengkritik begitu.
Perbedaan mengenai Jakarta International Stadium JIS ya masih menjadi topik hangat di berbagai kalangan masyarakat hingga saat ini. Adapun salah satu alasan yang menyita perhatian publik adalah stadion yang dibangun di era Gubernur Jakarta Anies Baswedan ini dinilai tidak sesuai dengan standar Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA begitu ya. Bahkan penilaian JIS yang tidak sesuai standar FIFA ini bahkan disebutkan oleh beberapa pejabat publik mulai dari menteri hingga sekretaris dari partai politik. Lantas siapa yang pejabat yang menyebutkan JIS tidak standar FIFA? Simak rangkuman berikutnya. Ini salah satu pejabat yang menilai JIS tidak sesuai standar FIFA adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN sekaligus Ketua Umum Persatuan Sepak Bola. Beginilah kalau pada akhirnya manusia itu rangkap jabatan begitu ya. BUMN rugi ya santai-santai aja di situ begitu ya. Apa prestasinya, tidak punya prestasi apa-apa lalu kemudian mengomentari itu begitu. Katanya berpengalaman bola sana sini begitu kan, tapi omongannya seperti itu begitu. Bahkan ya duduk sehingga tidak layak untuk menggelar pertandingan Piala U17 2023. Bahkan Stadion JIS juga pasti kita akan cek ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendala itu parkir sama akses penonton yang seharusnya ada 4 pintu, katanya baru terbuka 1 pintu. Kata siapa begitu? Cek saja di sana begitu ya. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan JIS sebagai opsi alternatif untuk mempenyelenggarakan Piala Dunia U17 ya, selain Stadion Utama Gelora Bung Karno, namun dia mengungkapkan bahwa masih ada kekurangannya. Katanya begitu ya. Kekurangannya apa? Katanya ya tidak spesifik mengatakan, katanya langsung mau renovasi dan sebagainya. Kan aneh bagi mereka begitu ya. Ada apa begitu kan? Bahkan ini disebutkan sebelumnya Presiden Jokowi mengatakan bahwa ya menyebutkan JIS sebagai opsi alternatif untuk mendapat penyelenggaraan Dunia U17 setelah Stadion Gelora Bung Karno begitu ya. Bahkan dua Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR setelah meninjau JIS ya secara langsung bersama Menteri BUMN ya dan Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono, Menteri PUPR Basuki Hadjimuljoko menyatakan JIS katanya tidak sesuai FIFA, harus diganti begitu. Bahkan ini pemuda olahraga ya, senada dengan Erick Thohir dan Basuki Hadi Mulyono, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritijo juga mengungkapkan JIS memiliki sejumlah catatan untuk memenuhi standar FIFA melalui konferensi pers LPS Half Marathon di Istora Senayan. Ini kan sudah ada kaitannya dengan hal yang politis di situ begitu. Kok bisa seperti ini begitu kan? Bahkan ini 4 sekretaris jenderal Persatuan Sepak Bola ya PSSI begitu ya sudah ada situ kayak mau demo aja begitu kan. Seharusnya Erick Thohir kan tidak seharusnya turun ke bawah begitu. Pasti kan anak buahnya yang disuruh begitu ya. Bahkan ini Sekretaris PSSI DPRD Jakarta setelah kabar mengenai JIS tidak sesuai dengan standar FIFA, pemerintah pun berencana untuk merenovasi stadion tersebut. Hal ini hanya didukung oleh Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William ya. Bahkan dia mendukung inisiasi pemerintah pusat untuk merenovasi sejumlah fasilitas JIS ya, agar dapat menggunakan saat Piala Dunia U17. Bahkan tak hanya itu, dia juga mendorong audit pembangunan yang tidak terencana pada JIS karena telah menghabiskan dana 4,5 miliar. Dengan anggaran besar itu seharusnya secara logika sudah berstandar FIFA, katanya begitu ya. Padahal itu jelas-jelas standar FIFA, ada apa begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali narasi-narasi yang dibangun, padahal ini anak karya anak bangsa. Bayangkan kalau ini dibangun oleh Pak Ganjar gimana begitu kan. Junjungannya luar biasa begitu. Padahal ya stadion sekali begitu kan ya, ketika di Jawa Tengah begitu ya merenovasi menghabiskan dana berapa begitu. Padahal ya muat di dalamnya begitu kan ya hanya 25.000 begitu, sedangkan di JIS begitu bayangkan ya 62.000. Ini kan sudah cocok, sudah standar FIFA. Di mana letak logikanya kalau tidak standar FIFA begitu kan, begitu logika kita begitu. Itu kan aneh begitu ya. Jadi menurut saya pribadi, saya heran bahwa pasti ada kaitannya dengan politik begitu ya. Saya heran seperti itu karena ya selama ini PSSI dipimpin oleh kalangan politisi ya seperti itu begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.